hingga namanya mulai dikenal dari berbagai penjuru. Keberhasilan ini tidak lain berkat keanggotaan Perhimpunan Indonesia yang sangat serius untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di Eropa. Bung, adakah topik untuk artikel yang akan kita sebarkan lagi? Ada, Bung. Bagaimana dengan Anda? Sudah saya kerjakan separuhnya, Bung, untuk topik yang saya pilih. Bung, bagaimana perkembangan dari Mononutu? Dari kabar terakhir yang saya terima, Mononutu sedang banyak merencanakan mengikuti konferensi dengan jaringan yang lebih luas lagi. Bung, kita mendapatkan surat kabar dari Mononutu. Apa isinya? Kita mendapatkan undangan untuk mengirimkan delegasi yang terampil pada acara kesenian di Prancis pada bulan Februari, Bung. Coba saya lihat dulu, Bung. Akan kami diskusikan secepatnya, Bung. Perhimpunan Indonesia tampil memukau dalam pertunjukan di Paris tersebut dengan membawa tarian Wireng Jawa yang diberikan unsur propaganda kemerdekaan Indonesia. Di bulan April, PEI kembali menampilkan pertunjukan keduanya dan berhasil membukakan mata bagi mahasiswa dan orang-orang Eropa. Jalan ini tidak lain berkat Mononutu yang berada di keanggotaan AICO. Pada suatu pertemuan anggota AICO yang juga dihadiri oleh anggota seperti Panikar, Tungmo, Mononutu, dan Top Chubachev. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya ada sesuatu yang tidak saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan adanya konferensi Pasifis Internasional. Saya diberitahu rekan saya dari Prancis bahwasanya akan berlangsung sebuah kongres demokrasi internasional untuk perdamaian yang akan dilaksanakan di Wilton, Paris. Maka dari itu saya di sini mengusulkan bahwasanya kitalah saja yang menjadi perwakilan Asia untuk menghadiri kongres tersebut, untuk menyampaikan aspirasi dan pesan-pesan kita yang sesuai dengan kongres tersebut, yaitu untuk perdamaian dunia. Saya rasa yang disampaikan oleh Saudara Dol itu benar. Memang sangat baik jika kita dapat hadir dalam kongres tersebut. Toh di sini tujuan kita sama, untuk mencapai perdamaian dunia dan sama-sama menentang terhadap tindak kolonialisme. Maka dari itu tuan-tuan, jika forum ini kita menyetujui, maka kita harus segera menindaklanjuti terkait kongres tersebut. Kiranya mungkin dari tuan-tuan sekalian ada yang mengenal orang-orang di balik panitia penyelenggaraan kongres tersebut. Mungkin jalan kita akan lebih mudah. Tuan-tuan, sepertinya di sini saya dan Tuan Mononutu dapat menjembatani kita sebagai perwakilan Blok Asia dengan penyelenggaraan kongres tersebut. Kebetulan saya dan Mononutu memiliki seorang kenalan yang mungkin dapat membantu kita. Dia adalah Mas Samia yang merupakan politisi kawal kami di Prancis. Yang dikatakan Saudara Bung benar adanya, teman-teman. Jika tuan-tuan menghendaki, bagaimana kalau kita menuliskan surat secara resmi kepada Tuan Samia? Saya rasa ini merupakan cara yang terbaik untuk kita hadir di kongres tersebut. Secara langsung, para anggota AICO yang hadir pada pertemuan itu akhirnya sepakat untuk mengirimkan permintaan undangan langsung kepada Mark Sadir. Dan sembari menunggu surat balasan, mereka terus menjalin komunikasi untuk memastikan harapan mereka mengikuti kongres tersebut terwujud. Setelah sekian waktu menunggu, Mononutu menerima balasan berupa surat persetujuan sekaligus undangan yang ditujukan pada perwakilan Blok Asia untuk dapat menghadiri kongres. Berkat lobby yang dilakukan oleh anggota AICO dan keyakinan mereka, pada akhirnya tibalah surat balasan dari Paris, Prancis tertanda Mark Sanir yang dikirimkan langsung pada Mononutu. Surat? Semoga ini surat yang selalu saya tunggu. Surat undangan dan hormat Mononutu kepada Mononutu perwakilan AICO. Saya telah membaca permintaan undangan untuk menghadiri kongres demokrasi baik yang akan datang 14 hingga 23 ini tuan-tuan sekalian kita berikan secara resmi kami menaruh para pembicara
surat yang saya tunggu. Saya harus segera mengabarkan kepada para anggota ICO, Hatta, kepada rekan-rekan Perhimpunan Indonesia juga. Mononoto segera menghubungi Hatta dan berbincang untuk segera mengagendakan rapat dengan rekan-rekan Perhimpunan Indonesia lainnya dengan maksud mendiskusikan persiapan dalam menghadiri kongres yang akan datang. Selamat siang. Halo Bu, saya Mononoto. Ini saya memberi kabar bahwa saya memiliki kabar baik. Ini peluang yang baik bagi kita sebagai perwakilan dari Asia, diberi kesempatan untuk menghadiri Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Birville, Paris yang akan datang. Saya rasa kita harus segera mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan Perhimpunan Indonesia lainnya. Begitu rupanya. Kabar yang sangat baik, Bung. Betul. Kita harus segera melakukan rapat untuk membahas hal tersebut. Kemudian, mereka segera mengadakan suatu rapat pembahasan terkait kongres tersebut di Den Haag dengan anggota lainnya. Saudara-saudara sekalian, maksud saya mengumpulkan saudara-saudara pada pertemuan ini adalah untuk membahas suatu hal yang sangat penting. Jadi nantinya kita dengan anggota ICO akan menjadi wakil dari Asia untuk menghadiri Kongres Demokratique Internationale pour la Paix tentang demokrasi internasional untuk perdamaian. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita bangsa Asia mendapat tempat untuk menyuarakan perdamaian dan pertentangan terhadap kolonialisme kepada dunia. Maka dari itu tuan-tuan sekalian, kiranya apa yang hendak kita siapkan, apa yang akan menjadi pesan kita untuk forum internasional tersebut, dan siapakah yang nantinya akan mewakili dari Perhimpunan Indonesia dengan anggota ICO lainnya untuk berangkat ke kongres tersebut. Luar biasa, selain mewakili Asia, kita sebenarnya juga memiliki peluang untuk dapat mengenalkan Indonesia di mata dunia. Benar, Bung. Sebab misi dan tujuan dari kongres tersebut saya kira tak jauh-jauh dari bentuk penentangan terhadap bentuk penjajahan dan penindasan. Sudah sepatutnya juga menjadi konsen dari forum. Sebab apa tuan-tuan? Saya rasa perdamaian dunia tidak pernah tercapai sebanyak bangsa-bangsa yang tertindas, tidak terbebas dari penindasan asing. Bung Hatta memang mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Mari kita buat nama Indonesia mengudara dan kita sampaikan apa yang kita rasakan sebagai salah satu bangsa yang terbelenggu oleh penjajahan asing. Kita tunjukkan bahwa kita mampu menyuarakan hal-hal tersebut kepada dunia internasional. Begini tuan-tuan, saya mengusulkan bagaimana jika yang nantinya akan berangkat pada kongres tersebut adalah Bung Hatta. Saya pikir sebagai ketua dari Perhimpunan Indonesia dan juga kemampuan dari Bung Hatta, kami dapat mempercayakan Bung untuk menjadi wakil dan berangkat pada kongres. Namun, maaf tuan-tuan, saya tidak bisa ikut hadir dalam kongres tersebut karena saya harus menghadiri khusus hukum dan perhubungan internasional di Paris. Dan saya pikir juga untuk masalah biaya jika nantinya kita berangkat berdua itu akan memerlukan biaya yang sangat lebih besar. Namun untuk masalah biaya nanti akan saya bantu. Akhirnya, forum sepakat dan menunjuk Hatta sebagai perwakilan PI dalam Kongres Demokrasi untuk Perdamaian di Birville. Pada bulan Juli, Hatta berangkat ke Paris dan diperkenalkan oleh Mononoto kepada Panikar, Tungmo, Dong Van Gyo, dan Topu Bachev sebagai perwakilan dalam konferensi internasional di Birville. Teman-teman sekalian, di sini saya membawa lelaki muda yang akan mewakili Indonesia pada Kongres Perdamaian Internasional nantinya. Inilah Bu Hatta, silakan. Tuan-tuan, adanya saya di sini mempunyai misi untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia. Dengan menghadiri kongres ini merupakan kesempatan yang besar untuk kami, perwakilan dari PI, agar dunia internasional mengenal Indonesia. Baiklah, jika tuan-tuan sudah memiliki misi untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia internasional, kami akan berikan dukungan sebesar-besarnya. Dan besok di Kongres, silakan disampaikan apa yang ingin tuan-tuan sampaikan. Itu.
Pada tanggal 14 Agustus 1926, Hatta bersama para anggota Blok Asia berangkat ke Berlin menggunakan kereta. Konferensi Berlin sendiri dihadiri oleh sekitar 5.000 orang dari 33 bangsa dengan mayoritas bangsa Eropa. Dalam konferensi ini, setiap delegasi mendapat kesempatan untuk menyampaikan pernyataannya. Bahwa saat ini perspektif orang-orang Eropa ketika berbicara perdamaian terlalu eurosentrik. Dalam pikiran orang-orang Eropa, dunia seolah dibatasi oleh wilayah-wilayah kediaman ras Eropa. Padahal bila dunia ingin memiliki perdamaian abadi, perdamaian harus tercipta tidak hanya meliputi beberapa bangsa saja, tetapi meluas meliputi seluruh umat manusia. Satu hari setelah Panikar menyampaikan pidatonya, atas izin dari Kongres dan dukungan dari Blok Asia, Hatta kemudian menyampaikan pidatonya. Indonesia adalah nama dari sebuah gugusan kepulauan yang berpenduduk lebih dari 50 juta jiwa, terletak di antara Asia dan Australia dengan Filipina. Perdamaian dunia adalah masalah-masalah kemerdekaan bangsa-bangsa. Barang siapa yang mengendaki perdamaian dunia, pastilah orang itu menginginkan kemerdekaan setiap bangsa. Cukup jelas bagi kita ingin menyelamatkan perdamaian dunia. Pertama-tama yang harus dilawan adalah rezim kolonial yang tidak adil untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Maka peran para pemuda begitu penting. Setelah menyampaikan pidatonya, orang-orang Belanda yang pada permulaannya masih menyebut Hindia Belanda tidak lagi menggunakan kata itu, apalagi setelah mereka berdiskusi dengan Hatta terkait istilah Indonesia. 6 bulan setelah mengikuti Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian, Perhimpunan Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk menghadiri kongres tingkat internasional yang lain. Kongres tersebut adalah Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme di Brussels. Kemudian, Perhimpunan Indonesia mengadakan rapat untuk membahas undangan menghadiri Kongres Melawan Penindasan Kolonialisme dan Imperialisme. Baiklah saudara-saudara, dengan ini berdasarkan kesepakatan bersama, Nasir Pamuncak, Ahmad Subarjo, Gatot Tano Soeharjo, Abdul Manaf, dan saya, Mohatta, sebagai ketua delegasi yang akan menghadiri Kongres Melawan Kolonialisme dan Imperialisme mewakili Indonesia. Baik, kalau begitu kita harus cepat mempersiapkan ini, karena waktu kita tidak banyak. Untuk Indonesia merdeka. Untuk Indonesia merdeka. Merdeka! Di Brussels, delegasi Indonesia bertemu dengan aktivis-aktivis dari Asia dan Afrika. Dalam kongres tersebut, masing-masing delegasi diberikan kesempatan untuk berbicara. Tibalah giliran Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya yang diwakili oleh Nazir Pamuncak. Dengan api semangat yang membara, Nazir menyampaikan pidatonya dengan lantang dan disambut baik oleh para audiens. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme. 1 tahun sebelum Kongres Melawan Penindasan Kolonial dan Imperialisme diselenggarakan, telah terjadi pemberontakan oleh PKI pada tahun 1926. Hal tersebut kemudian menjadi alasan dibentuknya Komisi Penyelidikan Pemberontakan PKI. Tujuan komisi ini adalah menyelidiki dan melaporkan pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926 terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh Belanda dan banyak anggota PKI ditangkap. Kongres ini berupaya menggalang solidaritas internasional dan dukungan terhadap perjuangan anti-kolonial di Indonesia, serta menyebarluaskan informasi mengenai situasi di Indonesia ke dunia internasional. Benar saja, tidak berselang lama dari partisipasi PI dalam Kongres Melawan Kolonialisme dan Imperialisme, Belanda menunjukkan kecurigaan terhadap Perhimpunan Indonesia. Sepulangnya mereka ke Den Haag, terbukti dengan tindakan represif yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap Perhimpunan Indonesia. Tepat di bulan Juni 1927, rumah para anggota PI di Leiden dan di Den Haag digeledah dan diobrak-abrik untuk mencari dokumen perjanjian rahasia antara Hatta dan Semaun. Alhasil, pada 23 September 1927, 4 anggota Perhimpunan Indonesia yang terdiri dari Mohatta, Nazir Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abdul Majid Joyodiningrat ditangkap. Hingga 1 tahun setelahnya pada 22 Maret 1928,
4 anggota PI dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Di penghujung setiap perjuangan, ada seberkas harapan yang tetap menyala. Perhimpunan Indonesia adalah bukti nyata dari kekuatan kebersamaan, tekad yang tak tergoyahkan, dan semangat yang berkorban untuk mencapai kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Sejak awal berdirinya, organisasi ini telah menjadi wadah bagi para pemuda yang berani bermimpi besar, berani melangkah maju meski dihadang berbagai rintangan.